Halo netizen, ini adalah all new Toyota Agya. Ya, jadi sebelumnya kita udah pernah mengulas Agya yang versi GR Sport yang merupakan model non LCGC dari Agya generasi kedua ini ya. Sekarang kita akan mengulas tipe G TCO ya, atau Toyota Customizable Option gitu ya. Jadi sekarang Agya itu ada dua model ya. Jadi Agya non LCGC yang GR Sport, serta untuk yang tipe G seperti ini dia versi LCGC-nya, dan itu kelihatan banget dari logo depannya. Jadi untuk yang versi LCGC dia logonya burung garuda karena harus ada unsur lokal kan di sebuah mobil LCGC, sedangkan untuk yang versi GR Sport kan dia logonya Toyota atau logo triple helix seperti mobil balapnya yang ini. Jadi untuk yang versi LCGC dia sedikit lebih sederhana ya, dan sedikit lebih restrain ya, nggak terlalu sporty kayak yang versi GR Sport. Dan secara bentuk bumper ternyata lumayan beda ya. Kalau yang versi LCGC tuh kayak lebih tajam bentuk grillnya dan bentuk bumpernya, sedangkan untuk yang versi GR Sport kan dia agak ngotak ya. Dan lampunya tetap sama, jadi lampunya dia full LED, lampu senja, lampu sein, lampu utama itu sudah LED, dan di bagian bawah juga ada LED DRL, walaupun bentuknya tuh sedikit lebih standar gitu ya, nggak kotak-kotak kayak GR Yaris ala-ala. Dan untuk yang versi TCO ini dia ada body kitnya di bagian depan, samping, dan belakang. Tapi untuk velgnya sama untuk yang versi G biasa atau yang G TCO seperti ini. Dia velgnya 14 inci single tone dengan ukuran 175/65 R14. Rem depan disc brake, di belakang tromol, tapi sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Nah, yang pembeda di bagian fender sini adalah logo dual VVT-nya yang nggak ada di versi GR Sport, karena kemarin waktu unveiling pertama si GR Sport itu kan belum bisa kita akses interior dan ruang mesinnya. Banyak yang menduga kalau mesinnya yang versi GR Sport itu menggunakan mesin 1000 cc turbo karena nggak ada emblem dual VVT-nya, tapi ternyata sama. Jadi mesinnya tuh sama-sama 1200 cc 3 silinder kayak Toyota Race tipe bawah. Untuk spion dia warna body, tapi dia nggak ada lampu sen di bagian sampingnya, nggak seperti yang versi GR Sport yang ada sen di bagian samping. Di bagian atas ada talang air yang mirip seperti di versi GR Sport. Handle pintunya juga sekarang model grip type dengan akses keyless entry, jadi cukup sentuh aja untuk membuka atau mengunci. Di bagian samping juga ada side skirt yang uniknya tetap ada logo GR ya. Jadi walaupun dia bukan tipe GR Sport, tetap ada logo GR ya, kurang lebih kayak GR Sport Light ya kita bilang ya. Untuk di bagian belakang ini juga cukup radikal gitu ya, cukup kontroversial di bagian belakang karena lampu itu cuma di pinggir doang, sedangkan di bagian sini tuh nggak ada kayak extension atau reflektor kayak yang lama. Emblem untuk yang versi LCGC dia ada emblem Astra Toyota di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada emblem Agya dan tipe G. Untuk lampu belakang sama, dia full bohlam seperti yang GR Sport. Di bagian kaca belakang juga ada stiker gunakan bahan bakar minimal oktan number 92, karena itu kan peraturan untuk mobil LCGC ya. Di bagian sini juga ada wiper, nggak ada di fogger belakang, dan ada HEMO stop lamp di bagian dalam kaca. Untuk antena dia modelnya short pole. Lanjut ke bagian bumper bawah. Untuk yang versi TCO ini dia ada body kit, ada sensor parkir 2 titik tapi nggak ada kamera mundur. Untuk bagasinya juga sekarang akhirnya Agya punya handle dari luar ya, dan handle-nya juga model elektrik bukan handle manual. Dan untuk bagasinya juga membesar sekitar 33 liter dari generasi sebelumnya. Di bagian sini juga ada ban serep ya, tapi dia velg kaleng. Untuk joknya juga belum 50-50 fold gitu ya kayak mobil modern, tapi seenggaknya headrestnya ada 3 adjustable seperti mobil yang aman gitu ya, nggak kayak Ayla yang headrestnya kecil. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Toyota Agya. Nah, untuk mesinnya ternyata mesinnya nggak jadi pakai mesin turbo ya, baik yang GR Sport ataupun yang versi G ini. Tapi sekarang mesinnya baru ya, 1200 cc 3 silinder berkode WAVE, tapi dia naturally aspirated. Tenaganya 88 PS dengan torsi
113 Nm. Jadi dibandingin mesin 3NR 1200 cc 4 silinder yang lama, dia bertambah 5 Nm. Dan untuk transmisi manual 5 percepatan dan otomatis CVT ke roda depan. Untuk ruang mesin juga cukup standar, tapi dia ada peredam yang nggak ada di Ayla. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari all new Toyota Agya. Dan dibandingin yang versi GR Sport, bentuk dashboardnya ternyata sama aja ya. Cuma yang baru dari Agya terbaru ini adalah bentuk dashboardnya yang menyerupai Toyota Race, yang di bagian tengahnya itu dimiringin ke arah pengendara, jadi lebih ergonomis dan lebih sporty juga ya kelihatannya. Untuk jok yang bagian depan fabric, jadi nggak berduduk kayak versi GR Sport. Pengaturannya juga cuman recline dan sliding aja, tapi seenggaknya untuk headrestnya dia adjustable, nggak kayak Ayla yang fix. Dan ternyata untuk yang versi LCGC ini tetap dapat headrest adjustable. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dulu nih. Nah, untuk setirnya dia belum dilapis kulit kayak yang versi GR Sport, tapi pengaturannya sama, dia bisa diatur tiltnya. Jadi ini pertama kali juga di Agya, walaupun belum teleskopik, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, di kelasnya juga nggak ada yang teleskopik. Dan di sebelah kiri ini tombolnya rame banget, jadi ada tombol buat volume, ganti track, angkat tutup telepon dan voice command. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi, serta ada power mode untuk mode transmisinya. Dan ini juga pertama kalinya di sebuah LCGC, nggak pertama kali di Agya doang ya, pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Jadi ini pertama di kelasnya. Di belakang setir ada tuas lampu, belum auto. Wiper juga belum auto, cuma ada intermittent depan belakang aja. Instrument cluster juga dia sama seperti di Ayla ya. Jadi untuk di sebelah kiri tachometer, di tengah speedometer, dan di sebelah kanan ada MID dot matrix yang ada individual door warning, konsumsi BBM rata-rata, jam, gear indicator, dan lain-lainnya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada aksen bergerigi di atasnya, dan di bagian bawah ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control, serta ada lubang kecil di sini yang nggak tahu buat apaan. Di bagian bawahnya ada lubang yang lebih besar lagi. Terus di pedal masih model gantung dan ada footrest di sebelah kiri. Ada tuas pembuka kap mesin juga. Untuk di bagian door trim full plastik. Sayangnya nggak ada armrest gitu ya untuk membedakan dibandingin Ayla, dan handle-nya chrome. Cuma ini dong pembedanya sih. Untuk spion yang versi G ini dia belum bisa dilipat secara elektrik, tapi untuk kacanya bisa diatur elektrik. Dan power window-nya cuma auto down di sisi pengemudi, sedangkan yang lainnya tuh elektrik biasa. Ada window lock, door pocket sama cup holder lumayan besar, dan ada speaker tapi nggak ada tweeter karena yang GR-nya juga nggak ada ya. Di bagian sun visor polos, baik kanan ataupun kiri, jadi nggak ada cermin. Dan untuk yang versi G TCO ini dia ada dashcam untuk memantau kondisi lalu lintas di depan. Di bagian spion tengah juga dia ada manual dimmingnya untuk yang tipe G ini. Dan untuk yang versi non LCGC seperti ini, dia plafonnya warnanya terang ya, jadi kesannya lebih lega dibandingin versi GR Sport yang warnanya hitam. Lanjut ke bagian head unit, dia lebih kecil gitu ya layarnya untuk yang versi G ini, jadi nggak ala-ala floating beneran kayak di GR Sport. Tetap ada USB di bagian kanan sini. Untuk koneksinya gue belum tahu ya, karena nggak ada kuncinya, jadi kita belum akses di head unitnya. Harusnya sih ada Bluetooth ya untuk head unit zaman sekarang gitu ya, tapi nggak tahu soal Apple CarPlay, Android Auto dia udah ada apa belum. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC, ada tombol hazard, dan untuk pengaturan AC-nya dia digital, yang panelnya itu mirip seperti di Race ya. Jadi dia ada dingin, nggak dingin, mode AC, max cool, sirkulasi udara, off, fan speed, tapi belum ada heater, pengaturan AC, defogger depan belakang itu belum ada. Ada engine start stop button. Terus di bagian bawah ada power outlet 12 volt, tempat penyimpanan, 2 buah cup holder. Dan untuk tuas transmisinya dia sedikit berbeda dibandingin Ayla. Dia PRND S dan ada mode manualnya. Tetap CVT, tapi bedanya dia ada manual mode-nya, nggak ada
Nggak kayak di Ayla yang nggak ada manual mode ya. Di bagian sini ada parking brake, ada tempat penyimpanan, dan ada cup holder di bagian tengah. Untuk di bagian glove box belum soft opening, dan ada airbag untuk penumpang depan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Toyota Agya tipe G TCO. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Agya tipe G. Nah, untuk di bagian belakang sini juga lebih lega sih sedikit dibandingin generasi sebelumnya. Ini adalah posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm dan masih ada 2-3 jari di belakang sini. Jadi overall cukup lega. Dan yang nggak ada di Daihatsu Ayla, ada seat back pocket di Agya ini. Ada cup holder di bagian tengah situ juga. Untuk di bagian jok belakang dia fabric sama seperti di depan, dan headrestnya dia adjustable 3 titik untuk di belakang sini. Seat beltnya juga dia 3 titik ya untuk semua penumpang, dan ada isofix point buat kursi bayi di kiri dan di kanan. Grab handle dia modelnya foldable, baik di kiri ataupun di kanan. Di tengah juga ada 1 buah lampu kabin di sini. Dan untuk di bagian door trim belakang dia full plastik dengan handle chrome, ada switch power window, speaker, door pocket, dan ada cup holdernya juga. Oke, gitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari all new Toyota Agya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Agya tipe G TCO tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.